Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya. Saya Anggi Pasaribu, pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 berita utama tadi, iNews juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lain. Dan pemirsa, kami awal informasi siang ini dari kebakaran hebat yang menghanguskan sebuah pabrik benang di Pasar Kamis, Kabupaten Tangerang. Dan banyaknya material mudah terbakar dan kuatnya tiupan angin menyulitkan petugas memadamkan api. Kobaran api melalap area gudang berlantai 7 tempat penyimpanan benang. Petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang mengerahkan lebih dari 7 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran ini membuat sejumlah karyawan panik. Menurut warga, api berawal dari gudang penyimpanan produksi dan merambat ke gedung lainnya. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara itu pemirsa, kebakaran juga terjadi di sebuah ruko tempat penjualan pulsa telepon dan listrik di Jalan Petamburan 4 Tanah Abang, Jakarta, Jumat malam. Hanya dalam hitungan menit, amukan si jago merah membakar seluruh bangunan 2 lantai beserta isinya. Api pertama kali muncul dari lantai 2 ruko yang telah tutup. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Selang setengah jam kemudian, api pun berhasil dipadamkan petugas damkar. Kebakaran juga terjadi di pemukiman warga di Jalan Ampera Besar, Pademangan Barat, Jakarta Utara Sabtu dini hari. Api yang membesar membuat sejumlah warga panik untuk menyelamatkan harta benda mereka. Titik api yang berada di gang sempit sempat membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 18 mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa di dalam kebakaran ini. Pemirsa, seorang mahasiswi di Kota Medan ditikam oleh seorang pria tak dikenal dan dari hasil olah TKP ditemukan sebuah pisau di kamar kos korban. Seorang mahasiswi berinisial BL menjadi korban percobaan pembunuhan yang terjadi di rumah indekos di Jalan Pembangunan Kota Medan, Sumatera Utara. Warga sekitar sempat mendengar korban menjerit dan meminta pertolongan. Namun saat ditemukan kondisi korban sudah lemas dan berlumuran darah. Ditemukan luka lebar di bagian punggung korban. Korban yang kritis langsung dibawa ke rumah sakit USU untuk mendapatkan penanganan medis. Polisi yang datang ke lokasi menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebilah pisau yang diduga digunakan pelaku untuk melukai korban. Bang, ada benda tajam yang kita dapatkan di kamar korban? Iya, ada kita temukan, tapi nanti kita sesuaikan nanti dari sidik jarinya. Karena kami dari korban juga belum bisa berkomunikasi. Bercak darah juga banyak di kamar? Sudah kita ini kan nanti dari pihak identifikasi nanti yang Inafis yang bisa menganalisanya. Itu kami ke sana, katanya adalah cowok ngapain dia. Terus kami naik ke atas, lantai paling atas, kami cari cowoknya udah nggak ada gitu. Pas orang abang lihat kondisinya udah kayak mana bang korban? Pokoknya kondisinya udah berdarah-berdarah lah. Ini punggungnya ini udah koyak. Saat ini polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi serta mengumpulkan alat bukti termasuk CCTV di sekitar lokasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga perkampungan Kaskel, Bangkalan, Madura, Jawa Timur dikagetkan dengan penemuan seorang bayi di atas mobil pick-up yang terparkir di pinggir jalan. Diduga bayi malang ini dibuang orang tuanya satu waktu berbuka puasa. Bayi mungil ini ditemukan di atas sebuah mobil pick-up milik warga perkampungan Kaskel, Bangkalan yang terparkir di pinggir jalan. Warga yang hendak sholat tarawih pun kaget saat melihat bayi yang tampak kedinginan tersebut. Diduga bayi laki-laki ini dibuang orang tuanya sendiri saat warga sedang berbuka puasa dan kondisi jalanan lengang. Bayi ini diperkirakan baru lahir beberapa jam sebelumnya. Pas dibuka keluar feses hitam itu, artinya itu kan baru lahir berarti kalau feses hitam.
Terus bayinya terbungkus apa tadi itu Pak? Di mobil pick-up-nya Bapak? Ada sarung sama ini selimut, kayak selimut bayi itu loh, selimut bayi. Warga menduga bayi ini dilahirkan secara normal dengan bantuan tenaga medis atau bidan, sebab badan bayi terlihat bersih dan memiliki penjepit pada tali pusarnya. Sinyalir memang si bayi ini memang ada bantuan dari medis kemungkinan, karena memang bayi itu sudah lepas dari ari-ari ya, sudah lepas dari ari dan sudah ada penjepitnya dan kondisinya bersih. Kayaknya sudah memang dirawat. Usai mendapat perawatan dan dinyatakan dalam kondisi sehat di Puskesmas Senenan, bayi ini dibawa ke RSUD Bangkalan dan kini telah ditangani pihak Dinas Sosial Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Puluhan ibu-ibu di Situ Bondo menjadi korban penipuan dengan modus arisan bodong. Korban yang geram lantaran pengelola arisan melarikan diri kemudian nekat melakukan penjarahan di rumah milik terduga pelaku. Video amatir memperlihatkan sejumlah ibu-ibu menjarah perabotan pengelola arisan di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situ Bondo, Jawa Timur. Mulai dari kasur, kursi, dan lemari milik terduga pelaku diangkut oleh korban. Para ibu-ibu ini geram hingga nekat menjarah lantaran pengelola arisan kabur melarikan diri. Sebagian dari korban arisan bodong ini pun telah melapor ke Polres Situ Bondo. Orang-orang ini sekarang banyak korban dari arisan online gitu ya. Yang ternyata belum keluar, yang harusnya keluar bulan ini sampai bulan depan, totalnya punya saya semua 122 juta. Saat ini keberadaannya ada di mana? Ya ini semua orang sekarang nyari tahu. Diperkirakan korban arisan bodong ini mencapai ratusan orang dengan total kerugian mencapai 4 miliar rupiah lebih. Dari Situ Bondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi lantaran terlibat penggelapan belasan mobil sewaan dan penipuan surat tanah palsu. Aksi ini dilakukan pelaku untuk memenuhi gaya hidup mewahnya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali berhasil membongkar kasus penipuan dan penggelapan mobil yang meresahkan pengusaha rental mobil Bali. Polisi menangkap tersangka yang sebelumnya berstatus DPO di sebuah kos elit di kawasan Badung, Bali. Penangkapan tersangka dilakukan setelah Polda Bali menerima 13 laporan tentang penipuan, penggelapan dan pemalsuan dokumen dalam kurun waktu Agustus 2022 hingga April 2023. 12 diantaranya laporan penggelapan mobil rental dan 1 tentang pemalsuan dokumen. Modus tersangka adalah dengan menyewa kendaraan lalu menjual atau menggadaikannya. Dengan total kerugian korban mencapai 5 miliar rupiah. Tersangka juga diketahui meminjam uang senilai 700 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah palsu. Mbak NPA ini juga cukup lihai melakukan penipuan dengan modus berbeda yang saya sampaikan, yaitu modus pemalsuan dokumen. Hampir mirip-mirip sama, jadi menawarkan SHM dengan objek tertentu kemudian meminjam uang. Ternyata setelah dicek oleh yang meminjamkan uang, dokumen atau SHM-nya itu ternyata palsu. Kepada penyidik, tersangka mengaku melakukan kejahatan ini untuk biaya gaya hidup mewahnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dikagetkan dengan penemuan ular king cobra. Mendapat laporan warga, petugas Damkar Kota Waringin Barat pun menangkap ular sepanjang 3,5 meter tersebut. Saat-saat menegangkan terjadi ketika tim rescue Damkar Kobar berusaha menangkap ular king cobra yang meresahkan warga Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah.
Ular sepanjang 3,5 meter ini sempat bersembunyi di selokan di Jalan Malijo, Pangkalan Bun. Dengan kecepatan, kedua petugas damkar Korbar berhasil menangkap ular tersebut dengan menggunakan tongkat. Kami temukan ada ular king cobra, perkiraan panjang mungkin sekitar 3-3,5 meter. Dan memang kalau melihat lingkungan sekitar, memang di situ banyak kebun ya, dan ya mungkin sudah jadi habitatnya king cobra di situ. Karena itu selanjutnya ular king cobra tersebut dibawa ke damkar Kobar untuk proses rehabilitasi dan akan diserahkan ke pihak BKSDA Kalteng untuk proses pelepasliaran. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, Pamungkas iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan kartu Indonesia Pintar dibuang di pengepul rongsokan di Lebak, Banten. Informasinya usai jeda pemirsa, tetap bersama kami.